Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Helmanita, NIM 2111240138, kelas 2F, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Fitriana Sofia Monisa, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum-hukum atau aturan-aturan dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Konstitusi sering disebut sebagai undang-undang dasar. Meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Yang selanjutnya, nilai konstitusi yaitu 1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal. 2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Yang ketiga, nilai semantik adalah suatu konstitusi yang untuk kepentingan penguasa saja. Tujuan konstitusi: 1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, pedoman menyelenggarakan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman, konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, sejarah konstitusi. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zunbi Tosakai, yang beranggota 21 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing satu wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan BPUPKI ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunsekan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain, sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Pandangan konstitusi. Menurut Sri Sumantri, konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu 1. Jaminan terhadap HAM dan warga negara. 2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Menurut Koerniatmanto Sueto Pawiro, konstitusi
Konstitusi berisi tentang 1. Pernyataan ideologis, 2. Pembagian kekuasaan negara, 3. Jaminan HAM, 4. Perubahan konstitusi, 5. Larangan perubahan konstitusi. Sifat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Singkat artinya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar negara Indonesia yang hanya terdiri dari 37 pasal, sedangkan undang-undang dasar lain memiliki jumlah pasal yang lebih banyak. Misalnya, Undang-Undang Dasar Serikat 1950 jumlah pasalnya sebanyak 146. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat jumlah pasalnya sebanyak 197. Undang-Undang Dasar Jerman jumlah pasalnya sebanyak 234. Undang-Undang Dasar Panama jumlah pasalnya sebanyak 291. Undang-Undang Dasar Hindia jumlah pasalnya sebanyak 309.